Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya apa kabar? Sehat. Tidak. Tadi semua hari ini? Hadir. Kayaknya si Pak ini kan banyak masuk. Kok kamu sudah mana? Ada apa? Udah, tapi kalau su sakit kamu? Ini Oke, kalau seperti biasa, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita berdoa dulu. Ya, silakan kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oh, ada yang tidak hadir? Kita hadir semua. Kan berarti hadir semua, sehat semua. Berarti semangat ya? Tapi yang penting sekali semangat. Oke. Ya. Masih ingat dengan materi minggu yang lalu? Coba. Pengertian konflik dan teori konflik. Nah, yang pengertian konflik dan teori konflik. Tahu pengertian konflik? Tahu. Iya, Ita coba. Ita. Konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi di antara dua orang ataupun kelompok yang berupaya saling mengikatkan satu sama lain dengan membuat seseorang atau kelompok lain tidak berdaya atau bahkan dengan cara menghancurkan orang atau kelompok lain. Suatu proses sosial yang terjadi di antara dua orang ataupun kelompok yang berupaya saling mengikatkan satu sama lain dengan membuat seseorang atau kelompok lain tidak berdaya atau bahkan dengan cara menghancurkan orang lain atau kelompok lain. Oke. Panjang lebar dijawab sama si Ita. Ada tanggapan lain mungkin dari Desti? Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau kelompok yang berusaha saling menyingkirkan dan saling menghancurkan. Ya, luar biasa. Ya, benar sekali. Yang pengertian konflik. Terus, di materi minggu yang lalu juga ada teori-teori konflik. Siapa tahu ada berapa teori konflik? Ya Bu, ada juga macam-macam teori konflik, teori fungsional Husserl, teori Dahlgren, teori Ramsey. Ya, ada 3 teori. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran kita ya. Setiap konflik, ya, setiap itu berarti permasalahan. Berarti satu permasalahan itu ada akar permasalahannya atau sebab-sebab terjadinya. Hari ini kita akan belajar tentang akar masalah dan penyebab konflik. Ya, yang dibuat pembelajaran kita adalah menganalisis dan menemukan akar dan sebab-sebab terjadi konflik. Yang kedua adalah mengidentifikasikan gejala konflik kekerasan yang terjadi di masyarakat. Itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, biar kalian semangat, kita lakukan tes reading dulu. Siap dengan tes reading? Ikut ibu ya. 1, 2, 3. Sosiologi pelayanan menyenangkan. Sosiologi pelayanan menyenangkan. Sosiologi keren, sosiologi keren, sosiologi luar biasa. Ulang ya. Sosiologi pelayanan menyenangkan. Sosiologi pelayanan menyenangkan. Sosiologi keren, sosiologi keren, sosiologi luar biasa. Oke, semoga yang
di Keringboko, Kecamatan di Utara, Aceh Utara. Euforia reformasi di Jakarta menjalar warga Aceh yang selama 10 tahun terakhir hidup di tengah operasi jaring merah atau yang dikenal dengan DOM, daerah operasi militer. Warga turun ke jalan dengan senjata tajam karena beredar kabar pasukan TNI hendak menyerbu desa Jepulong, Aceh Utara. Beberapa hari sebelum aksi ini, sebuah peringatan Maulid Nabi menampilkan ceramah-ceramah partai politik dari sejarah Aceh, di mana TNI mengklaim telah kehilangan salah seorang anggotanya. Dengan mencari anggota yang hilang, pasukan TNI masuk kampung dan melakukan kekerasan fisik pada warga. Inilah yang memicu kemarahan massa. Konsentrasi massa ini pun segera berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Polisi tinggi Ilham Aceh melaporkan ratusan tentara dari Satuan Detasemen Rudal 001 Pulau Bungko memuntahkan timah panas secara acak ke arah massa. Korban berjatuhan, sedikitnya 46 orang tewas, ratusan luka-luka, dan 10 lainnya hilang. Tragedi Simpang KKA Mei 1999 hanya satu dari sekian banyak peristiwa berdarah yang meletus di bumi Aceh, justru setelah rezim Orde Baru jatuh. Rentetan peristiwa tersebut juga terjadi saat pemerintah menggelar operasi Sadar Rencong 1 antara Mei 1999 hingga Januari 2000. Sebuah operasi yang semula diniatkan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, budaya, dan agama ketimbang pendekatan militer dan kekerasan. Selama 1999 saja, setidaknya meletus 4 insiden berdarah, mulai peristiwa di gedung KFPG Lok Semawe, hingga pembantaian terhadap Tengku Batavia dan santri-santrinya di Malang. Seluruhnya juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia berkategori berat. Dan Kutagal meneliti kondisi di Aceh setelah reformasi. Pasal 99 adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi atau terhadap kekerasan dari pemerintahan Republik Indonesia itu tidak lagi dengan legal, tidak lagi selamatan, tapi ada kelompok masyarakat sipil yang juga mengajukan soal-soal yang menggunakan tuntutan yang sama. Artinya kan sebenarnya semakin luas juga berkembang untuk melakukan sejenis pembalasan terhadap perlakuan baik yang Simpang KKA maupun yang di kasus di gedung KMD yang sampai mereka menangkap kabarnya menangkap 7 orang TNI dari itu yang sedang lagi liburan lalu dieksekusi di Gunung Satu Sungai. Puncaknya pada 8 November 1999 berlangsung sidang umum masyarakat pejuang referendum atau SUMR di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Bahwa yang dihadiri lebih dari 2 juta rakyat yang berdatangan dari daerah tingkat 2 telah tiba sejak kemarin. Ini adalah penumpukan massa yang paling besar dalam sejarah Aceh. Ditaksir 1 juta orang kumpul mendesak penyelesaian konflik secara damai. Masjid dan kantor-kantor ternyata masa masih terus berdatangan ke lokasi upacara, terutama masyarakat untuk mengisi. Seluruh unsur dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa
mahasiswa, ulama hingga DPRD Aceh menuntut hak menentukan nasib sendiri melalui referendum yang damai dan demokratis. Aksi ini adalah yang berjalan oleh Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Dengan orasi-orasi dari tokoh-tokoh masyarakat itu menuntut pihak eksekutif Indonesia, pemerintah Indonesia dan legislatif DPR agar segera mengizinkan pelaksanaan referendum di Aceh. Karena kami melihat sekarang apabila referendum tidak dilaksanakan, paling tidak dalam tahun depan mungkin paling singkat kita hitungan waktu, itu akan terjadi eskalasi konflik yang sangat tinggi dan konsekuensinya saya pikir secara vertikal akan sangat berbahaya bagi Indonesia itu sendiri dan juga bagi hak asasi manusia. Tuntutan referendum mengemuka terkait isu ketidakadilan sumber daya alam dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan. Di Australia, di Sumawe, di semua kota besar Aceh itu orang punya bayangan itu bisa referendum. Jadi apa yang diperjuangkan, dipikirkan dan segala nanti mau sebenarnya justru apa ya menemukan bentuk panen pada tanaman dan itu Seperti asal tiro, gagasan merdeka kembali muncul di benak banyak masyarakat Aceh. Apalagi 3 bulan sebelumnya, Agustus 1999, hasil dari pendapat di Timor Leste dianggap telah membebaskan bekas provinsi itu dari dominasi NKRI. Kampanye referendum ini tak semata menunjukkan kekuatan gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang bergerak di sayap militer. Meski di saat yang sama, GAM kebanjiran dukungan. ternyata kalau penelitian saya orang Aceh punya imajinasi juga terhadap mereka sehingga dia seperti menemukan lahan semayang subur gitu langsung banyak sekali yang bergerak ada kelompok lain di luar GAM yang bukan hanya GAM yang untuk menjadi kekuatan yang cukup berarti ya yang tidak bisa bagi pemerintah pusat ya itu sebagai satu bentuk yang apa ya ini kok hanya sama-sama kalau karena macam-macam itu dikasih alat macam-macam. Apa yang dikatakan Daniel dibenarkan oleh mantan juru bicara gerakan Aceh Merdeka, Munawar Riza Zainal. Ini kan seperti api dalam sekam. Jadi civil society, mahasiswa, masyarakat itu semuanya muncul. Waktu itu menjadi penengah. GAM tetap merdeka. Kemudian pemerintah Indonesia harus Indonesia itu harus dalam NKRI. Jadi kita mahasiswa waktu itu kemudian civil society mungkin jalan begini, tanyakan kepada rakyat, self determination, tanyakan kepada rakyat mau merdeka atau mau pisah. Tuntutan referendum tak pernah dikabulkan Jakarta. Presiden Abdurrahman Wahid meresponnya dengan diplomatis. Gus Dur menghormati pilihan rakyat Aceh untuk menentukan nasib sendiri, namun bersikukuh menjaga keutuhan NKRI. Salah satunya dengan mengganti nama resmi provinsi menjadi Nangro Aceh Darussalam atau Negeri Aceh yang damai. Tapi pemberian nama yang terdengar lebih Islami tak menghentikan peningkatan kekuatan GAM secara militer, terutama pada tahun 2000-an. Mereka yang keluarganya pernah menjadi korban operasi militer lahir sebagai generasi baru yang memilih bergabung dengan GAM. Tahun 2000-an, basis GAM bukan hanya di Aceh Timur dan Aceh Utara, tapi sudah menyebar hingga Aceh Barat dan Aceh Selatan. Demikian pula dengan kekuatan persenjataannya. 4 Desember 2000, saat merayakan ulang tahun yang ke-24, GAM terang-terangan menunjukkan eksistensi mereka. GAM menggelar pasukan, termasuk Inung Balik, serta menyalakan bendera kebesarannya, bintang dan bronze. Panglima militer GAM, Abdullah Syafi'i dari Papua, dan menjadi ikon perlawanan di lapangan. Pada 4 Desember, siapa-siapa yang bisa melakukan pengibaran bendera ini silakan. Kalau tidak bisa tidak dipaksa, karena itu yang penting keselamatan. Apa naik dan naik bendera bangsa kita ditembak itu kan tidak mungkin. Jadi kita menaikkan bendera kan tidak memaksa. Maka siapa yang bisa naik haji silakan naik. Yang tidak bisa tidak apa-apa. Abdullah Syafi'i atau Tengkullah adalah pemimpin sayap militer GAM yang berpengaruh. Dia memimpin gerilya GAM lebih dari 20 tahun di kawasan Biren. Tak seperti penggantinya, Muzakir Marah, Tengkullah tak pernah mendapat pelatihan militer di Libya. Kalau mereka ingin membuat kegiatan ulama lagi mereka untuk berkata. Saya militer di dalam banyak cerita pemberontakan adalah bagian dari gerakan yang lebih besar. Dan
Lantas bagaimana semua cerita ini bermula? Jejak perlawanan gerakan Aceh Merdeka atau GAM tak bisa dipisahkan dari Gunung Halimun. Gunung setinggi 1.800 meter ini berada 42 km selatan Sikri, Kabupaten Pidi. Di gunung inilah Muhammad Hasanitiro pada 4 Desember 1976 mendeklarasikan GAM. Misinya berpisah dari Republik Indonesia alias Merdeka. Semula, Hasanitiro berobsesi melepaskan seluruh bekas wilayah Kerajaan Aceh di masa lampau yang membentang dari Aceh, Bengkulu, hingga Lampung dari Republik. Belakangan perjuangannya menyempit sekedar demi Aceh merdeka. Hasanitiro mengangkat dirinya sebagai wali negara atau pemimpin tertinggi Aceh. Lalu dia membentuk kabinet yang diisi orang-orang ahli propaganda dan perang gerilya. Kepada anggotanya, Hasanitiro mengajarkan kesadaran politik, bukan bicara soal senjata dan perang. Sebetulnya dia tidak mulai dengan senjata pada awalnya. Dia mulai dengan pamflet-pamflet. Karena menurut dia yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan kesadaran nasional orang-orang Aceh, ya, bahwa mereka adalah sebuah bangsa. Aceh sebetulnya sudah menjadi bangsa sejak lama dan karena itu berhak atas kemerdekaannya sendiri. Formulasi dari Hasanitiro sendiri untuk menemukan kembali patriotisme orang-orang Aceh yang melawan, ya, kolonialisme, yang melawan upaya-upaya intervensi asing atau dominasi asing. Ismail, bekas anggota GAM, menguatkan relasi antara semangat anti-kolonialisme dan kawasan ini. Sebetulnya ini Gunung Halimun kan dari AM permukaan. Ya, ini kaidang dari Belanda. Karena menyekenan Gunung Halimun nya sebetulnya tempat urung gede awal, urung mujahidin negara awal. Nah, inan musapat tokoh-tokoh alim ulama ini untuk urung perjuang awal dengan Belanda. Ya, terus Pak Bersawat Agam kain dikenan. Ya, lagi kan? Atau kenan posisi yang netral, yang lebih lambung. Kalian ada tengok pandangan kenu kedih tiga deh, maka ji musapat genang jalan ji tumbuh tiro welanet lah. Tiro yang disebut-sebut Ismail adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidi. Pedalaman ini tersohor karena digunakan sebagai nama belakang pahlawan Tengku Cikditiro dan tentu saja Hasanitiro. Di sini juga hidup rekan seperjuangan Hasan, Tengku Ayah Gani. Tengku Ayah Gani termasuk satu di antara pelaku sejarah yang hadir dalam deklarasi GAM di Gunung Halimun. Dialah GAM generasi pertama. Beberapa kamu tapi anda dak berdulis antaranya di tengok dan macam berawat. Nah, ada di tengok tengok Aceh. Takku dan doa takku bangsa Aceh maka dibun di Jawa. Ni tengok dan macam yo, dalam ke ada tentu hak doa debatnya. Dan macam berawat. Yang lebih berat. Ayah Gani ikut memangkul senjata dan bergerilya bersama GAM. Luka tembak di lengannya kerap membuatnya terkenang dengan masa-masa awal GAM. Lang wate pun durian, jangan di puluh orang. Nak berdua dua macam dengan di puluh dengan dua orang tu benar dua. Lang wate kerjaan pun jonam. Ilmu menerawan, ilmu benar di puluh. Di nonyan pura boleh ilam benangan dalam dituduh tu. Akhir-akhir ramai sampai tu yang kata ramai kali itu di eri kejudiyo. Nyan kar tu kemarin sampai tu medan di Mantapong yang Mantawacai. Generasi GAM seangkatannya belum lagi mengenal pendidikan militer profesional di Libya. Nyuat dalam bamban dengan memang mudah dan mudah tepi bangkara kacau yang kanan dia mudah tepi kali berpisah dari Republik Indonesia alias Merdeka.
Semula, Hasan Tiro berobsesi melepaskan seluruh bekas wilayah kerajaan Aceh di masa lampau yang membentang dari Aceh, Bengkulu, hingga Lampung dari Republik. Belakangan perjuangannya menyempit sekedar demi Aceh merdeka. Hasan Tiro menganggap dirinya sebagai wali negara atau pemimpin tertinggi Aceh. Lalu dia membentuk kabinet yang diisi orang-orang ahli propaganda dan perang gerilya. Kepada anggotanya, Hasan Tiro mengajarkan kesadaran politik, bukan bicara soal senjata dan perang. Sebetulnya dia tidak mulai dengan senjata pada awalnya. Dia mulai dengan pamflet-pamflet. Karena menurut dia yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan kesadaran nasional orang-orang Aceh, ya, bahwa mereka adalah sebuah bangsa. Aceh sebetulnya sudah menjadi bangsa sejak lama dan karena itu berhak atas kemerdekaannya sendiri. Formulasi dari Hasan Tiro sendiri untuk menemukan kembali patriotisme orang-orang Aceh yang melawan, ya, kolonialisme, ya, melawan upaya-upaya intervensi asing atau dominasi asing. Ismail, bekas anggota GAM, menguatkan relasi antara semangat anti-kolonialisme dan kawasan ini. Sebetulnya ininya Gunung Alimonyan kan dari AM permukaan. Ya, ini kan kaidang dari Belanda. Karena menyekenan Gunung Alimonyan nya sebetulnya tempat urung kita awal. Urung mujahidin negara awal. Nah, inan mesepat tokoh-tokoh alim ulama ini. Untuk urung perjuang awal dengan Belanda. Ya, troba bersawat agam kain dikenan. Ya, lagi kan? Atau kenan posisi yang netral, yang lebih lambung. Kalian ada tengok pandangan kenu kedih tiga deh, maka ji musapat kenan. Jalan ji tumbuh tiro welanet lah. Tiro yang disebut-sebut Ismail adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pidi. Pedalaman ini tersohor karena digunakan sebagai nama belakang pahlawan Tengku Cikitiro dan tentu saja Hasan Tiro. Di sini juga hidup rekan seperjuangan Hasan, Tengku Ayaghani. Tengku Ayaghani termasuk satu di antara pelaku sejarah yang hadir dalam deklarasi GAM di Gunung Halimun. Dialah GAM generasi pertama. Beberapa orang tabian dah berdiri dalam teranya di tengok dah macam kerawat tu. Nah, hak do di tengok tenung Aceh. Tapi takku dan do takku bangsa Aceh nak dibun di Jawa. Ni tengok dah macam yo, dalam ke ada tentu hak do di baginya. Dah macam kerawat tu. Yang lebih berat. Ayaghani ikut memangkul senjata dan bergerilya bersama GAM. Luka tembak di lengannya kerap membuatnya terkenang dengan masa-masa awal GAM. Lang wate pun rian, janji di pulau rum. Nak berdua draw mentang dengan di pulau dengan video rum tu binan pun draw. Yang wate kerjaan pun junam. Ilon dengan drawan, ilon binan pun di pulau. Di nonyan pura boleh ilmu nangan di turun tu. Akhir-akhir ramai sampai tu yang kagak ramai kali di pura di eri kejudiyo. Nyan kali di pura kemarin sampai tu medan di mana boleh mana wajah. Generasi GAM seangkatannya belum lagi mengenal pendidikan militer profesional di Libya. Nyawa dalam bamban dengan memang mudah mudah tapi bangkar kacau yang kanan dia mudah tapi kali dua rata taruhan rata dua boleh naik kerja orang tu boleh itu semua dan kalau masuk ke dalam cara nantinya dalam umum ini yang pada mereka dan untuk kalau Oke, bagaimana perasaan kalian pendapat kalian setelah menonton video yang barusan ditayangkan? Menyesalkan dan menekan apa yang terjadi pada masyarakat kita. Mereka hidup dalam ketakutan. Saya tidak bisa membayangkan kalau konflik itu kami tidak rasakan. Saya bersyukur sekali saya tidak merasakan apa yang dialami masyarakat muslim termasuk ibu dan ayah saya dan keluarga saya saat itu. Oke, kata Amirna sangat memilukan.
menginginkan dan membutuhkan apa yang terjadi pada masyarakat kita. Mereka hidup dalam ketakutan. Saya tidak bisa membayangkan kalau kondisi itu kami rasakan. Saya bersyukur sekali saya tidak merasakan apa yang dialami masyarakat, mungkin termasuk ibu dan ayah saya dan keluarga saya saat itu. Iya, bagus sekali ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Sekarang kalian itu akan bagikan dalam beberapa kelompok. Kelompoknya akan dibagi 4 kelompok. Ya, kita ambil saja kelompok minggu yang lalu biar kepada. Sekarang masih ingat nggak kelompok minggu yang lalu? Sekarang kalian bawa kelompok. Nanti kita akan kelompok kita. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Dapat dikerjakan bekerjasama dengan kelompok kalian, berdiskusi, nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya. Yang ibu harapkan adalah kerja kelompok. Ibu kasih waktu 20 menit. Ya, 20 menit ibu kasih waktu. Boleh kalian pakai HP? Kalian boleh pakai HP. Ibu share sekarang, ibu share link tentang penyebab konflik ya. Kalian nanti bisa buka link tersebut, kalian bisa ambil di situ tentang penyebab konflik yang terjadi di Aceh. Terus nanti kalian bekerja sama, sharing sama kawan, lalu kalian akan tuangkan di dalam LKPD. Kalian jelas? Silakan buka, boleh pakai HP? Kalian lihat link yang sudah dibuatkan. Ada masalah? Kalau ada kesulitan, boleh kalian tanyakan. Ya, boleh kalian tanyakan. Ada kesulitan? Buka linknya ya, buka link yang sudah dibagikan. Ya, tulis nama kelompoknya, terus tulis nama anggotanya. Dibuka linknya ya. Nah, linknya dibuka di mana-mana di HP kalian, lihat tahu lebih jelas tentang konflik-konflik di Aceh. Nah, waktunya tidak banyak, cuma 20 menit. Bukan sebentar. Yang ibu harapkan kalian bisa bekerja sama. Bekerja sama padanya, ibu tidak hanya menilai hasil presentasi kalian, ibu juga menilai hasil kerja kalian. Harusnya kalian cara kalian berkolaborasi dengan kawan, bekerja sama kawan dengan cara menerima pendapat teman. Ada program sepertinya, ada program bagus.
cái này có kunci gì vậy? Silakan buka linknya itu. Santai sekali kamu. Yang ibu nilai cara kalian bekerja sama. Linknya sudah ada dikasih di layar bilang. HP mantap. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi ya, misalnya
pokoknya kan kalau udah kita kembali nanti kita Buat yang jawab betah-betah. pokoknya gini Ya, hana duduk na je. Ada masalah? Ya, ini sudah benar jawabannya. Mari kita baca saja. Lihat tadi ini ya. Kau balik ke Melang. Kita mau buat TikTok kah? Lebih baik balik. Kenapa Lina? Ya, kalau tidak ngerti tanya sama ibu ya. yang itu aja bukan yang itu jawabannya. Kelompok inti ada masalah? Nggak ada. Mana hasil kerjanya? Mau lihat ya? Mau selesai. Kita tunggu kawan yang lain ya. Mana hasil kerjanya? Oh ya. Sangat bagus lah. Pokoknya kami buat demikian ini. Kamu naik lah?
Berhiu apa ke betul. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Kita presentasi. 5 menit lagi kita presentasi. Gimana kalau prosesnya? Selesaikan ya. Oke, Jom. Buka di boleh tadi. Agak spoil. siap semuanya? Siap. Oke, sekarang kita presentasi yang udahnya. Udah ada ini. Oke, kita presentasi. Siapa kelompok pertama yang mau presentasi? Saya, Ibu. Ibu akan kasih pimpin nilai bonus. Ya, kelompok Afif. Silakan kelompok Afif presentasi. Oke. Tidak semua. Saya Afif baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Penyebab konflik. Penyebab konflik Aceh pertama karena perbedaan pandangan tentang hukum Islam. Masyarakat Aceh menginginkan syariat Islam seperti di Aceh, spesial di Aceh. Kedua, karena kekecewaan masyarakat Aceh akan distribusi sumber daya alamnya. Menurut pemahaman masyarakat Aceh, pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian hasil. Penyebab ketiga, banyaknya orang Jawa memasuki Aceh dan menguasai perindustrian di Aceh. Karena penyebab tersebut, sebagian masyarakat melakukan perlawanan dengan membentuk kelompok separatis yang dikenal dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Gejala apa yang ditimbulkan? Banyak sekali terjadi gejala akibat dari konflik Aceh seperti ketakutan masyarakat yang tiap hari mendengar suara tembakan. Masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, apalagi bagi mereka yang mata pencahariannya yang berkebun, bertani dan melakukan perjalanan dengan motor dan mobil. Pendidikan juga tidak normal, banyak sekolah-sekolah tutup karena ada pengungsian karena daerah tersebut sudah tidak aman. Banyak anak-anak yang terpukul mentalnya karena kehilangan ayah dan shock yang hampir tiap hari mendengar suara tembakan.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada tanggapan dari kelompok lain atau ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang bertanya silakan bangun saja ya, bangun dan beri tanggapan. Ada? Ada? Ada kelompok Ina, silakan Ina. Menanyakan kalau ada kesulitan. Enggak, itu yang enggak ada masalah ya? Lihat linknya supaya yang bersih cantik. Ya, ada yang salah? Tidak ada. Kelompok D ada masalah? Tidak ada masalah ya? Yang ibu lihat itu kerjasama. Ada masalah ya sini? Ya, ini yang dibuka ya. Banyak ibu link di web. Banyak ibu itu konflik yang terjadi di daerah kita. Kalian kan belum pernah melihat bagaimana kejadian tersebut. Kalian cuma mendengar cerita orang selama ini. Itu pertanyaannya. Pokoknya kan, dan kalau udah kita nanti kita Bertanya jawab betah-betah. pokoknya gini. Iya, hana duduk nanya. Ada masalah?
Kau beli ke Melang? Kita mau buat TikTok kah? Lu roy ke kan. Oh, pada Lalu baik Bali. kira kalau tentunya. Kenapa nih, Mas? Dia nanya ini yang tentang Yang kalau kita nggak ngerti, kalian tanya sama ibu ya. yang itu aja, bukan yang ini itu jawabannya. Kelompok inti ada mana? Mana bisa terkena? Mau tidak ya? Mau selesai. Kita tunggu kawan yang lain ya. Mana bisa terkena? Oh ya. Pokoknya kami buat demikian ini. Misalnya ada lagi. Kamu naik lah. Karena juga bisa. Mungkin saya Kalau bisa ini nomor satu kalian tambahkan sedikit lagi, ya, tambahkan sedikit lagi. Kalau tadi beda linknya ada sini kalian buka kalian baca. Tapi tadi kalau pendek, ya, buka dulu. Berhiu apa gak betul? 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Kita presentasi. 5 menit lagi kita presentasi.
Jom. Kali boleh naik agak spy. Penyebab konflik Aceh pertama karena perbedaan pandangan tentang hukum Islam. Masyarakat Aceh menginginkan syariat Islam seperti di Aceh, spesial di Aceh. Kedua, karena kekecewaan masyarakat Aceh akan distribusi sumber daya alamnya. Menurut pemahaman masyarakat Aceh, pemerintah pusat tidak adil dalam pembagian hasil. Penyebab ketiga, banyaknya orang Jawa memasuki Aceh dan menguasai perindustrian di Aceh. Karena penyebab tersebut, sebagian masyarakat melakukan perlawanan dengan membentuk kelompok separatis yang dikenal dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Gejala apa yang ditimbulkan? Banyak sekali terjadi gejala akibat dari konflik Aceh, seperti ketakutan masyarakat yang tiap hari mendengar suara tembakan. Masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan leluasa, apalagi bagi mereka yang mata pencahariannya yang berkebun, bertani dan melakukan perjalanan dengan motor dan mobil. Pendidikan juga tidak normal, banyak sekolah-sekolah tutup karena ada pengungsian, karena daerah tersebut sudah tidak aman. Banyak anak-anak yang terpukul mentalnya karena kehilangan ayah dan syok yang hampir tiap hari mendengar suara tembakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada tanggapan dari kelompok lain atau ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang bertanya silakan bangun saja ya, bangun dan beri tanggapan. Ada? Ada kelompok Ika, silakan Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menanggapi hasil dari kelompok B. Saya hanya ingin menambahkan tentang akar masalah terjadinya konflik di Aceh tentang keinginan rakyat Aceh menegakkan syariat Islam. Sebenarnya perjanjian pemerintah dengan rakyat Aceh itu sudah lama sekali di masa Presiden Soekarno, tapi tidak diindahkan oleh pemerintah pusat. Makanya timbul kekecewaan pada masyarakat Aceh. Saya rasa itu lumrah terjadi karena pemerintah sudah berjanji tapi tidak menepati. Misalnya kita kawan kita yang berjanji dan tidak ditepati, so kita maafkan. Ya, kita maaf tidak ditepati. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C.
wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menanggapi hasil dari pernyataan di kelompok B. Kami semua setuju dengan kelompok B kalau ada yang mengingkari janji pasti kita marah. Apalagi perjanjian begitu penting dan sangat diharapkan masyarakat. Ditambah lagi sumber daya alam kita masyarakat Aceh tidak menikmatinya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Masih ada yang menanggapi?
Faktor penyebab konflik Aceh adalah faktor sosial, ekonomi, dan politik. Secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap konflik yang akhirnya melahirkan sebuah gerakan separatisme untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Hal itu kemudian mendapat respon dari pemerintah pusat Indonesia bahwa apa yang terjadi di Aceh bisa mengganggu ketentraman NKRI dan dapat memicu gerakan separatisme di daerah lain, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk memperlakukan Aceh sebagai daerah operasi militer. Kemudian Aceh dinyatakan berliku-liku militer bersenjata. Terjadilah konflik yang berkepanjangan yang memakan banyak korban. Gejala yang ditimbulkan akibat konflik. Satu, pengungsian terhadap itu terjadi di mana-mana. Yang kedua, sekolah banyak tutup. Tiga, banyak korban jiwa. Empat, harta benda hilang seperti rumah terbakar. Lima, masyarakat ketakutan dan kekhawatiran. Enam, terkumpulnya mental anak-anak yang dibiarkan raya. Yang terlibat dalam konflik. Yang pertama, masyarakat, angkatan bersenjata, GAP atau Gerakan Aceh Merdeka. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ini latihan kelompok, oke? Ya. Nah, Bruno, ada kelompok lain? Kami dari kelompok D ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok C. Kalau kita lihat dari beberapa faktor penyebab konflik yang terjadi di Aceh merupakan faktor penyebab yang dipengaruhi oleh apa? Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang kelompok D. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok E. Ya. Menurut kelompok kami, faktor penyebab adalah faktor kepentingan. Itu terlihat dari keinginan masyarakat Aceh yang ingin menegakkan syariat Islam dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Apa lagi pertanyaannya? Pertanyaan apa ini? Faktor yang menyebabkan konflik yang terjadi pada jawabannya. Kelompok D ya. Oke, masih ada tanggapan? Sudut sana, coba. Masih ada tanggapan? Ada? Ada. Nah, kita lanjut dulu kelompok apa sekarang? Kelompok D. Ya, kelompok D silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin presentasi hasil penyebab konflik. Faktor penyebab konflik Aceh adalah faktor sosial, ekonomi, dan politik. Karena keseluruhan konflik yang akhirnya melahirkan sebuah gerakan separatisme untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Hal itu kemudian mendapat respon dari pemerintah pusat Indonesia bahwa apa yang terjadi di Aceh bisa mengganggu ketentraman NKRI yang dapat memicu gerakan separatis di daerah lain, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk memperlakukan Aceh sebagai daerah operasi militer. Kemudian Aceh dinyatakan berliku-liku
yaitu satu karena faktor agama, dua karena faktor ekonomi, tiga karena faktor kesenjangan. Jadi mari kita saling menjaga agar konflik tersebut tidak lagi terjadi. Kita sama saling jujur, saling berkomunikasi dan membantu dan meningkatkan komunikasi sesama. Iya.